Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program doa pagi di PDI Budi Mulia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita, pegangan kita, tuntunan kita di sepanjang hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik, sangat baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada, ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, karena firman Allah adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil baca dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-27. Haleluya. Mazmur 27. Judul dari perikop ini adalah aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Allah. Namun ayat yang akan kita baca dan menjadi renungan kita di pagi hari ini ada terdapat dalam ayatnya yang keempat. Mazmur 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Dari judul perikop ini yaitu aman dalam perlindungan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat kita berada pada situasi, kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dari aspek apapun, dari segi apapun, saudara-saudara, kita berada pada masa-masa yang tidak menentu. Baik dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi hukum, ya. Hampir-hampir tidak ada kepastian, ya. Hari-hari ini masyarakat hidup dalam kebingungan, kegalauan karena melihat situasi dan kondisi. Kemudian ada orang mulai mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan penguasa, ya. Karena memang tidak dapat kita pungkiri, hari-hari ini memang semua manusia sedang mengalami kesulitan, ya, baik dari segi ekonomi, dari segi lapangan pekerjaan, ya, bahkan dari segi hukum. Terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, terjadi jual beli hukum, terjadi yang namanya kita dengar ada kriminalisasi, ya, ada orang-orang yang katanya dipolitisasi, ya. Itulah yang kita lihat, itu sudah menjadi fenomena. Haleluya. Tetapi tentu kita masih punya pengharapan, ya. Pengharapan kita tentu bukan kepada manusia, bukan kepada pemimpin, bukan kepada presiden, bukan kepada wakil presiden, bukan kepada para wakil-wakil kita yang ada di DPR RI maupun DPRD, ya, bukan kepada polisi,
Sebab polisi dan mereka semua itu adalah manusia, ya, yang banyak titik lemahnya. Haleluya. Tentu kita punya pengharapan ada di dalam Tuhan. Ayat pagi hari ini yang sangat menarik sekali bagi saya dan bagi kita semuanya untuk kita renungkan. Menjadi cermin bagi kita di hari-hari ini. Ya. Ini adalah merupakan doa dari seorang Raja Daud. Ini adalah doa dari seorang pemimpin besar. Ini adalah doa dari seorang yang boleh saya katakan memiliki segala-galanya. Tetapi dengan penuh kesadaran bahwa apapun yang dia miliki itu tidak kekal. Apapun yang dia miliki itu tidak selamanya dia miliki. Apapun yang dia miliki tidak sanggup, tidak mampu untuk menjamin ketenangan, ketenteraman, rasa aman, rasa damai, ya. Sebab itu kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Saudara, meminta sesuatu kepada Tuhan tentu apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan ada banyak sekali, ya. Ada banyak hal yang menjadi keinginan kita. Tentu Tuhan akan mengabulkan doa kita apabila keinginan kita itu sejalan, seiring, selaras dengan kehendak Allah. Sebab Yakobus katakan jangan kamu meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu, ya, atau untuk kepuasan jasmani. Tentu kita meminta sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Nah, ini dia katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dan apa yang menjadi keinginan Raja Daud? Apa yang menjadi keinginan dari pemazmur di sini? Yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Luar biasa saudara-saudara, ya. Saya katakan biarlah ini menjadi cermin bagi kita dan menginspirasi kita, ya, memotivasi kita di hari-hari yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, yaitu senantiasa diam di rumah Tuhan. Bahkan bukan hanya sesaat, bukan hanya satu waktu, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tetapi seumur hidupku. Luar biasa, ya. Untuk apa dia dalam rumah Tuhan? Apa hanya sekedar gagah-gagahan? Apa hanya sekedar pamer? Menunjukkan bahwa dia orang yang taat? Dia orang yang setia? Tentu tidak. Ada banyak orang ke gereja beribadah hanya sebagai pamer, hanya sebagai istilah orang setor muka, setor wajah, supaya gembala lihat, supaya gembala tahu, dan lain sebagainya. Tetapi Daud di sini dia katakan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, ya. Menikmati baitnya. Ada orang ke gereja, ya. Tubuhnya, badannya, fisiknya ada di dalam gereja. Tetapi Paulus katakan hatinya jauh. Ya, hatinya jauh. Fisiknya, tubuhnya ada di dalam rumah Tuhan, ada dalam bait Allah. Tapi jiwanya, hatinya melayang kemana-mana. Apakah orang itu bisa menikmati kemurahan Tuhan? Bisa menikmati baitnya? Tentu tidak. Marilah kita berdoa. Nyatakan kepada Tuhan kerinduan kita untuk selalu diam di dalam rumah Tuhan, dan ini menjadi keinginan kita. Saudara, Daud
Dia bisa saja meminta yang lain-lain. Dia bisa meminta hal-hal yang lain. Banyak yang dia bisa minta. Tetapi satu yang paling luar biasa, yang terbaik, dia minta kepada Tuhan, yaitu diam di dalam rumah Tuhan. Ada satu ayat yang saya ingin baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas 10, kemudian kita akan baca ayat 42. Kisah tentang Marta dan Maria. Ketika Marta dia bersungut-sungut, dia iri kepada Maria yang sejak Yesus datang duduk terus di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, ya. Marta sibuk di dapur menyiapkan segala sesuatu, sehingga hal ini menimbulkan sungutan. Dia bersungut, dan sungutannya itu dia sampaikan kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, kok si Maria enak-enak saja, ya? Saya sendirian payah, capek, lelah. Tetapi apa kata Yesus kepada Marta? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, diam dalam rumah Tuhan, menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dan bait Allah, kuasanya, hal-hal sorgawi itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Harta dunia, kekayaan yang kita miliki, kedudukan pangkat yang kita miliki, saudara, satu saat itu akan hilang. Satu saat itu akan pergi. Tetapi harta kekayaan yang sesungguhnya ada di dalam sorga. Dan itu kita dapat di dalam Tuhan melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, firman Allah katakan di dalam Keluaran 23 ayat 25 bahwa berbakti, beribadah itu adalah soal yang utama, soal yang paling penting, soal yang paling vital, ya. Dan Tuhan katakan, kalau kamu berbakti, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan penuh takut dan gentar, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala sakit penyakit akan dilalukan. Haleluya. Mari biarlah kita mau bergairah untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Dalam ayat lain dia katakan, merindukan rumah Allah itu menghanguskan hati. Jadi betapa tingginya kerinduan Daud terhadap rumah Allah. Biarlah itu juga menjadi doa kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Allah sudah kami dengar di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari yang terutama dan yang paling penting dalam hidup ini, di mana dunia tidak dapat mengambil dan merampasnya, yaitu nilai-nilai kerajaan sorga, harta rohani yang Tuhan janjikan. Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, dan aktivitas kami. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati semua anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.